Why you always in the mood? Fuck around like I'm brand new. I ain't tryna tell you what to do, but try to play cool. Kerajinan bahan lunak adalah suatu kerajinan yang bahan dasar pembuatannya bersifat lunak, baik alami maupun buatan. Kerajinan bahan lunak ada dua bentuk kerajinan, yaitu 2 dan 3 dimensi. Kerajinan 2 dimensi hanya dapat dilihat dari satu arah dan biasanya tidak memiliki volume. Sedangkan kerajinan 3 dimensi yaitu kerajinan yang dapat dilihat dari berbagai arah dan biasanya memiliki volume. Dari segi fungsi, kerajinan bahan lunak dibagi menjadi 2 fungsi, yaitu fungsi pakai dan fungsi hias. Kerajinan bahan lunak dibagi menjadi 2, yaitu bahan lunak alami dan bahan lunak buatan. Bahan lunak alami adalah bahan lunak yang kita dapat dari alam ataupun bahan lunak dari alam yang pengolahannya masih alami. Bahan lunak alami biasanya dapat kita dapatkan dengan mudah, dengan biaya yang murah juga. Contoh bahan lunak alami adalah tanah liat. Contoh pertama adalah tanah liat, seperti gerabah, keramik, dan batu bata. Yang kedua, kulit, seperti tas, sepatu, jaket, dan dompet, juga wayang. Yang ketiga, serat alam, topi, dompet, alas, meja, tas, dan tempat lampu. Bahan lunak buatan adalah suatu bahan yang melalui beberapa tahap proses sehingga menjadi lunak. Bahan lunak buatan cenderung lebih mahal dibandingkan dengan bahan alami. Contoh bahan lunak buatan: gips, lilin, sabun, bubur kertas, clay, dan kardus. Tahap membuat kerajinan bahan lunak. Tahap membuat kerajinan bahan lunak. Membuat rancangan. Rancangan adalah hal awal yang kita lakukan setelah mendapat ide untuk membuat suatu kerajinan dari bahan lunak. Rancangan yang bagus biasanya akan menghasilkan yang bagus. Rancangan biasanya dibuat di suatu kertas lalu kita menggambarnya. B. Menyiapkan alat dan bahan. Setelah rancangan dibuat, tahap selanjutnya adalah menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan diutamakan memiliki kualitas yang bagus sehingga akan mendapat hasil yang baik. C. Membuat benda sesuai rancangan. Setelah semua siap, kita mulai dengan proses pembuatan. Buatlah sebuah bagian dasar terlebih dari suatu kerajinan sehingga akan mudah dibentuk dan mempercepat proses pembuatan. D. Tahap penyelesaian. Tahap akhir setelah kita membuat suatu kerajinan adalah salah satunya dengan merapikan atau memberi hiasan atau beberapa tambahan lain sehingga meningkatkan kualitas kerajinan tersebut. Itulah ulasan mengenai kerajinan bahan lunak, contoh dan tahap pembuatannya. Semoga bermanfaat. Pengertian semangat kebangsaan adalah kesadaran di mana keadaan yang menunjukkan kesadaran ini sejalan dengan kesadaran untuk menyerahkan seluruh kesetiaan pribadi sendiri-sendiri kepada negara dan bangsa. Pengertian kebangsaan yang biasanya identik dengan konsep nasionalisme dan patriotisme. Nasionalisme adalah satu paham yang menganggap bahwa kesetiaan tertinggi pribadi wajib diserahkan kepada kebangsaan atau national state.
Sikap seseorang yang bersedia menyerahkan segala-galanya untuk mempertahankan bangsanya. Nasionalisme dan patriotisme sangat dipentingkan di Indonesia. Nasionalisme dan patriotisme sangat dibutuhkan di negara Indonesia untuk menjaga Nasionalisme dan patriotisme sangat dibutuhkan di negara Indonesia untuk menjaga kelangsungan hidup Indonesia. Kejayaan bagi bangsa bisa dicontohkan oleh seorang atlet yang berjuang setengah jiwa untuk kejayaan bangsa bisa digambarkan oleh seorang atlet yang pergi berjuang setengah jiwa untuk memperjuangkan tanah airnya. Mengintip kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Masa penjajahan Indonesia oleh Belanda dan Jepang merupakan bagian dari sejarah yang sering kita dengar dan kita pelajari. Oleh karena itu, pemerintah Belanda mengakibatkan perubahan masyarakat di berbagai bidang, karena tujuan Belanda adalah untuk memperkaya bangsanya sendiri. Banyak dari kebijakan yang berlaku sangat merugikan masyarakat Indonesia di masa penjajahan. Ada beberapa hal yang mampu menarik bangsa Barat termasuk Belanda ke Indonesia. Pertama, tanah Indonesia yang subur dapat menghasilkan banyak rempah-rempah yang tidak mereka temukan di negara asal mereka. Kedua, Indonesia memiliki keindahan alam sebagai negara kepulauan. Selama masa penjajahan, Belanda melakukan monopoli perdagangan. Monopoli perdagangan dapat didefinisikan. Iklim tropis dan suhu hangat Indonesia sangat berbeda dengan negara-negara yang mengalami 4 musim. Terakhir, hasil non-rempah Indonesia juga melimpah seperti tebu, padi, minyak bumi, dan batu bara. Meski begitu, ada beberapa dampak positif dari monopoli perdagangan di masa penjajahan. Pertama, aktivitas perdagangan di Indonesia semakin ramai. Kedua, masyarakat Indonesia mengetahui tata cara perdagangan. Ketiga, pedagang pribumi dapat membangun kerjasama dengan negara lain. Terakhir, masyarakat Indonesia dapat memperoleh informasi mengenai komoditas yang laku di pasaran. Kebijakan Belanda di bidang pertahanan dan keamanan termasuk pembangunan benteng pertahanan, pembangunan pangkalan angkatan laut di Anyer dan di Ujung Kulon, pembangunan jalan raya Anyer, Panarukan, pembangunan pabrik senjata, dan peningkatan jumlah tentara. Selain monopoli perdagangan, ada pula kebijakan kerja yang dikeluarkan di masa penjajahan. Beberapa di antaranya diterbitkan di bawah pimpinan Gubernur Jenderal Herman William Dendels. Kebijakan yang dikeluarkan meliputi 3 bidang, yaitu bidang pertahanan dan keamanan, bidang pemerintah, dan bidang ekonomi sosial. Di bidang pemerintah, Belanda mengeluarkan kebijakan meliputi memperbaiki gaji pegawai, memberantas korupsi, membagi Pulau Jawa menjadi 9 daerah, merombak sistem pemerintah feodal.